Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kita awali dengan membaca qasidah mudah-mudahan hidupnya kita niat itikaf kita akan dihitung dengan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapat ridha Allah harapan kita yang pertama mudah-mudahan keluar dari dosa di musalla al-mu'in segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Alhamdulillah wa syukran ala ni'amillah salatu wa salamun ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa maulana wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah wa qul bila illallah astagfirullah bila hadirin yang jamaah musyawarah al-mu'minin yang mohon maaf tidak disebutkan sebut-sebutnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang duduk hadir di musyawarah yang kita cintai ini, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila kita kembali mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin pada saat maghrib ini, Allah begitu sangat sayang sama kita, masih memilih kita sebagai hamba yang taat kepadanya, masih menganugerahkan kepada kita rahmatnya, dan masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Malam hari ini nikmat yang masih kita nikmati, yang masih kita rasakan adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan dua nikmat yang sangat berharga buat kita beribadah Islam, yang alhamdulillah kesemua nikmat tersebut baik nikmat sehat, panjang umur, nikmat Islam dapat kita gunakan, kita manfaatkan, kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang ibadah yang telah kita lakukan, ibadah yang sudah kita perbuat, dan ibadah yang akan kita niatkan dengan niat-niat yang baik, mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara salam saya berikan kepada seluruh masyarakat kita, idola kita, panutan kita, imam ummah wajul karamah, imam di dunia wal akhirah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di keluarganya, para sahabatnya, para pengikut termasuk kita sebagai umatnya yang malam hari itu sedang berjuang untuk menghidupkan dan menggali sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita menghidupkan sunnah Rasulullah yang kita cintai ini, dan kelak beliau bagaimana nanti kita akan diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, dan harapan kita akan mendapatkan syafaat Tuhan Rasulullah SAW. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, seperti biasa marilah kita baca Fatihah. Boleh kita membaca Fatihah dengan membaca Fatihah. Kajian malam hari ini tentang kaul Al-Imam Asy-Syafi'i tentang wasiatnya sebelum beliau meninggal dunia kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada hadi wa ala kulli niyatin shalih wa salam wa barakatuh wa maghfirah wa hasil maqsud fil qubul ila hadratir rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khususan al-marhum ma'ajid rasulullah wa rasulihi wa quluhi wa khususan al-sayyid sallallahu alaihi wasallam wa rasulihi wa khususan
المستقيم وصل على رسول الأمر وأصولهم وروحهم وسوسوا على عبد الرحمن بن أبسكر وأصولهم وروحهم وسوسوا على حامد بن أحمد بن الرقاص وإن علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang 10 nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i sebelum beliau pulang rahmatullah, sebelum beliau meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 hal yang telah disampaikan tentang wasiat Al-Imam Syafi'i. Yang pertama kata beliau, mantar ke dunia di salamatin wa mutmainatin. Barang siapa yang ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan tenang, maka fa'amila asratin asyatin, maka hendaknya dia mengamalkan 10 hal. Ini pengulangan yang kemarin. Yang pertama buat diri kita sendiri. Jadi ini di ujung atau sisa-sisa umur kita harus kita berikan kepada buat diri kita sendiri. Yang pertama adalah kemarin kita sampaikan, namanya qillatul naum, sedikit tidur. Yang kedua qillatul aqli, sedikit makan. Dan yang ketiga qillatul kalam, sedikit bicara. Jadi ini buat diri kita nih di akhir-akhir hayat kita itu atau di sisa-sisa umur kita, jangan banyak tidur. Sedikitlah tidur, artinya apa? Banyakin ibadah kepada Allah. Qillatul aqli, sedikit makan. Jangan dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Setelah lagi makan, mau tidur makan, mau tidur, bangun tidur makan lagi. Nah kalau bisa sedikit makan. Bahkan maknanya adalah banyaklah berpuasa. Waqillatul kalam, sedikit bicara. Banyakin berzikir, banyakin baca Quran, banyakin baca tasbih. Sebab keselamatan manusia itu panduannya. Salamat insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia adalah tergantung dia menjaga lidahnya. Nanti ini lidah omongan kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah buat diri kita itu di detik-detik akhir kehidupan kita akan berjumpa dengan satu malaikat yang nanti akan menjumpai dengan kita, yaitu malaikat maut atau malaikat Ijrail. Nah, ini ada hak kepada malaikat maut, malaikat Ijrail. Ada 4 hal nasihat Al-Imam Syafi'i buat kita nih untuk malaikat maut. Kalau seandainya nanti malaikat maut datang kepada kita dan kita menginginkan malaikat ini dalam keadaan ramah, dalam keadaan senyum, dalam keadaan senang ketemu dengan kita, maka ada 4 hal. Yang pertama, bayarlah kewajiban-kewajiban yang kita tertinggal. Mungkin puasanya banyak yang ditinggal, mungkin sholatnya banyak yang ditinggal, atau hutang yang ditinggal, bayar tuh. Jadi ketika kita nanti menghadap Allah, kewajiban-kewajiban yang telah kita laksanakan sudah dibayar atau dikodok. Yang kedua, al-afu minaz zulmi, minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Kita kadang-kadang suka berbuat salah,
Bercanda-bercanda kadang-kadang nyakitin orang. Lidah kita kadang-kadang nggak sengaja nyakitin orang, kita zolimi orang, sakit hati. Nah, minta maaf nih. Ada banyak momen waktu untuk meminta maaf. Barangkali ada momen sebelum puasa Ramadan, atau setelah Ramadan dan Lebaran, atau setiap ada sholat, atau setiap ada Jumat, banyak. Nah, minta maaf pada bulan ini akan menggugurkan dosa kita kepada manusia yang lainnya. Yang ketiga adalah tazawwud, berbekal. Nah, bekal yang paling bagus khairul min taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa, ibadah kepada Allah. Yang keempat adalah mahabbatillah, cinta kepada Allah. Biasanya kalau anak muda jatuh cinta kepada seorang pemudi ini, ada anak muda cinta kepada anak pemudi ini, laki perempuan cinta. Ini perempuan minta waktu, tolong dong jemput saya di halte nih, hujan, gelap, pokoknya nih suasananya luar biasa. Ini kira-kira nih kalau di telepon, kalau di WA nih perempuan, ini anak muda kan datang. Kenapa? Cinta kepada perempuan ini. Jadi ini perempuan minta waktu, datang dong ke rumah saya, datang tuh karena cinta. Minta ini dong, dikasih karena cinta. Kita pernah alami seperti ini. Nah, sekarang Allah juga, kalau kita cinta kepada Allah, Allah minta waktu. Allah minta waktu. Kata Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada azan. Minta waktu untuk sholat. Ya, enggak lama, paling lama 5 menit. Minta waktu. Nah, kadang-kadang kita tadi itu yang anak muda diminta waktu perempuannya datang gak kasih diri. Ini kita diminta sama Allah waktu cuma 5 menit aja, dikali 5 dari maghrib, kemudian isya, subuh, zuhur, asar. Kalau masing-masing 5 menit cuma nggak sampai setengah jam. Nah, minta waktu. Cinta kepada Allah inilah yang membuat malaikat Jibril nanti akan ramah kepada kita. Maka tanamkanlah kita cinta kepada Allah. Yang ketiga, setelah diri kita kemudian malaikat maut atau malaikat Jibril, nah kita masuk ke dalam kubur. Setelah nyawa kita dicabut, maka kita menjadi jenazah, menjadi mayit, maka kita akan dimasukkan ke lubang kubur. Pasti ini semua akan masuk. Nah, ini lubang kubur ini ada 2, ada azabnya, ada nikmatnya. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Kita pengen yang mana nih? Nah, pengen yang enak kan? Pengen yang nikmat, pengen yang enak. Di dalam kubur itu enak banget. Kata Rasulullah dalam doanya, kata kita sering doa, Raudhah min riyadil jannah. Taman dari tamannya surganya Allah. Luar biasa nih. Nah, ada 3 amalan kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan di kubur. Kata Imam Syafi'i, buanglah tabiat menyebar fitnah, mengadu domba. Nih, kita jaga nih mulut kita nih, jangan sampai yang tadinya akur nih, ini abang sama adik akur, masuk orang ketiga jadi berantem. Tetangga sebelahnya tetangga ini akur banget ya, datanglah dia fitnah, namimah, ngadu domba, jadi berantem. Nah, ini yang bahaya. Jaga nih iman kita, lisan kita, jangan sampai menyebar fitnah. Yang kedua adalah banyak-banyak sholat tahajud. Di akhir-akhir ayat kalau bisa dikasih waktu barangkali seminggu sekali, mungkin tiap hari kalau bisa. Kalau Rasulullah itu sholatnya tiap hari. Dan barangkali kita punya usaha ya seminggu sekali atau setidaknya sebulan sekali. Bagusnya tiap malam
Nah, ini akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, bahkan makom tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita nanti masuk ke ruang kubur akan mendapatkan kenikmatan dengan sebab kita banyak sholat tahajud. Yang ketiga adalah aunul abdi, suka menolong orang, membantu orang. Nah, ini membantu orang ini, bantuan orang lain, bantuan kita kepada orang lain itu hakikatnya adalah membantu diri kita sendiri. Sebab kalau kita dalam kesusahan, nanti pun kita akan dibantu oleh orang lain. Nah, yang keempat, dalam kubur ini ada namanya dua makhluk Allah yang akan menanyakan kita, yaitu malaikat munkar dan nakir. Ini malaikat yang sangat bengis, galak, luar biasa. Nggak bisa dibayangkan galaknya, nggak bisa dibayangkan bengisnya. Dia akan menanyakan kita tentang amal-amal ibadah kita. Nah, kalau kita pengen ini buat malaikat munkar nakir datang dengan keadaan ramah, tersenyum, maka kata Imam Syafi'i, amalkanlah 3 hal. Yang pertama, la kadzibah, jangan suka berdusta, jangan suka berbohong. Kadang-kadang kalau ada tukang nagih utang rumah kita, kadang-kadang kita serah. Nanti kalau ada orang nanyain, bilang bapak nggak ada ya, dia ngumpat itu bersama anaknya. Datang tadi ketemu orang kita, ada bapak nggak? Kalau bapak nggak ada. Tapi ada. Tapi kata bapak bilangnya nggak ada. Anak ini jujur. Nah, kita kadang-kadang ngajak istri bohong. Nah, itu baru satu hal. Belum yang lainnya. Jadi jangan suka berbohong, jangan suka berdusta. Ini malaikat munkar nakir benci kepada orang yang suka berdusta. Yang kedua, tarkul maksiyah, tinggalkan maksiat sekecil apapun. Ini yang namanya meninggalkan maksiat, ini punya pahala, ada pahalanya. Jadi kalau kita ini misalnya di perjalanan atau dalam situasi kondisi ada sesuatu maksiat kecil juga gede, kecil aja. Nah, kita tinggalkan, maka itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi gara-gara kita meninggalkan maksiat kecil, boleh jadi kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga adalah saling nasihat, menasihati. Nah, ini penting nih, sebab tanda orang yang beriman adalah dalam Al-Quran disebutkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini kadang-kadang kita kan giliran dia suka nasihat, giliran dia dinasihat juga mau. Ada begitu. Kalau nih ada abang sama adik, ini abangnya nasihati melekat adiknya. Giliran abang ini berbuat salah, kemudian dia sama adiknya menerima, atau sama yang lainnya, saudara kita, tetangga kita. Nah, kalau kita saling menasihati, insya Allah kita masuk orang-orang yang tidak rugi, orang-orang yang tentu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi ada 4 hal yang telah sampaikan. Sekarang kita lanjut yang kelima. Nah, yang kelima itu kita nanti setelah kita dalam kubur menunggu datangnya hari kiamat, kita akan ditimbang amal ibadah kita, namanya mizan. Mizan ini timbangan bukan timbangan di pasar, bukan timbangan kayak di pasar. Kadang-kadang dikurangi dikit, beli daging 2 kilo, ya, tapi di rumah katanya 2 kilo kurang, dikurangi dikit. Ini Allah Maha Adil, ditimbang kita nih, mana amal baik, mana amal buruk, banyak mana nih? Tuh, ditimbang amal kita. Kalau seandainya amal kita baik, ya Allah luar biasa, kita bersyukur.
berarti kita termasuk ahli surga. Nah, yang bahaya adalah ketika ditimbang amal buruk kita banyak, lebih banyak daripada amal baik kita. Ya Allah, ini kita minta ampun, enggak bisa. Disitulah kita akan menyesal. Nah, kata Imam Syafi'i, ada 4 amalan kalau seandainya kita nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal soleh kita atau buruk kita, itu lebih berat amal soleh kita. Nah, lakukanlah 4 hal ini kata Imam Syafi'i. Yang pertama adalah tahan marah. Al-qudud, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Kata Nabi, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Kamu akan masuk surga. Jadi ini marah ini nih, itu kan manusiawi. Kalau kadang sama anak kita marah, sama istri kita marah, tetangga kadang-kadang marah, saudara marah. Nah, tahani emosi kita. Sebab marah ini adalah bisa menjerumuskan kita ke api neraka. Apalagi marah yang berkelanjutan, tiap hari, 2 hari, kan Rasul mengajarkan cukup 3 hari aja marah. Ini karena berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun marah sama tangganya. Nah, ada nggak? Ada. Ini marah ini sepele, gara-gara galengan, gara-gara patok tanah, gara-gara ya sepele marah. Ini bisa merusak hubungan kita antar sesama. Maka kata Nabi, tahan marah. Kalau kita bisa nahan marah, bahkan tidak marah, la taghdab walakal jannah, kita akan masuk ke surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan timbangan amal kita nanti di mizan itu lebih berat timbangan amal soleh kita ketimbang amal buruk kita. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, nasihat kepada kita, kalau kita ingin mizan ini lebih berat timbangan amal solehnya adalah kasratul zikri, banyakin berzikir kepada Allah. Ya, zikir sini mungkin barangkali masing-masing punya zikir. Ada yang zikirnya malam hari, ada yang sore hari, ada yang pagi hari atau siang hari. Bahkan ada waktu tertentu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia baca sholawat, dia mungkin baca Quran, mungkin dia baca tasbih, baca takbir, atau baca doa. Termasuk zikir. Kalau kita baca zikir, itu akan mengurangi dosa-dosa kita, bahkan menghapusnya, dan pahala kita bertambah. Berarti timbangan amal kita nanti di mizan itu lebih berat ketimbang amal buruk kita. Di zikir ini banyak, atau situasi yang banyak. Dan paling bagus adalah zikir itu adalah salah satunya nih adalah banyak-banyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kasratul zikri, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jangka panjang penjelasannya, yaitu al-ikhlasu bil amal, ikhlas beramal. Ini ada penjelasan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma kana khalisan wa tujibu bihi wajhahu." Kata Rasulullah, hadis riwayat Abu Umamah, sesungguhnya Allah tidak menerima dari amal-amal kita nih illa ma kana khalisan, kecuali amal itu kita lakukan dalam keadaan khalisan, ikhlas. Waktu dia bihi wajahu, dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhlas nih.
Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hanya yang dilihat, dipandang oleh Allah yang ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kebalikannya adalah riya. Jadi ada seorang profesor namanya Profesor Shihab. Itu menyebutkan bahwa ikhlas itu seperti memasukkan air putih ke dalam gelas. Contoh nih, kita kan kadang-kadang riya, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen disebut, pokoknya macam-macam lah. Namanya yura'una wa yamna'una ma'un, pengen dilihat. Nah, itu riya, itu kotoran. Itu kotoran. Contoh kita misalnya habis ngopi nih, biasa ngopi, ada bekasnya. Orang Betawi namanya disebut namanya apa? Gedok. Ada bekas kopi itu gedok tuh. Karena nih bekas kotoran kopi mau kita bersihin, keran kita buka, kemudian gelas kita masukin begini. Nah, gelas nih ada misalnya di keran kita buka, masukin atau air keran, diamin aja. Ini kira-kira bersih nggak? Bersih. Itu yang tadinya gedok pada ke atas, diamin aja, hilang lama-lama. Nah, sama dengan ikhlas. Jadi penyakit hati ini namanya riya. Ada aja nih kita lihat, kalau kita ibadah ikhlas, terus ikhlas. Ini penyakit riya lama-lama hilang. Karena kita ikhlas karena Allah. Jadi cara membersihkan hati yang riya adalah dengan ikhlas kepada Allah. Ada misalnya gelas kotor nih, mungkin bekas apa tadi, bekas kopi, bekas apa aja. Kita masukin air seember, itu gelas kecil, masukin gelas air gelas itu seember air putih, itu bersih tuh. Nah, semakin banyak kita masukin air putih, makin bersih gelas. Nah, hati itu sama. Kalau hati kita ini kotor, ada riya, maka masukinlah ikhlas ke dalam hati kita. Lama-kelamaan hati kita bersih. Nah, cuma masalahnya paling susah jadi orang ikhlas. Susah. Ya makanya nih ikhlas ini terus belajar. Itu yang namanya ikhlas ini sampai kiai besar atau kiai yang gede luar biasa nama besar kadang-kadang masih ada nih. Oh ini udah kiai masih ikhlas, enggak juga. Ada aja yang namanya riya, ada aja yang namanya pengen disebutnya, ada aja pengen dipuji, ada. Walaupun gelarnya apa aja, tetap di penyakit dia ada. Maka perbanyaklah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada nasihat dari Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, seorang anak muda yang diutus oleh Rasulullah menjadi seorang gubernur di Yaman. Ini Rasulullah katakan ini, kata Rasulullah, akhlis niyataka yakfikal amal al-qalil. Ikhlaskanlah niatmu, amalmu, walaupun engkau punya amal sedikit, maka itu akan memberatkan amalmu. Artinya apa? Ikhlas itu walaupun kecil, itu kalau timbang jadi berat. Kita nih misalnya hanya ya zikirnya sedikit tapi ikhlas, atau kita puasanya nggak banyak, nggak kayak orang-orang, atau amalnya dikit tapi ikhlas, ditimbang oleh Allah. Itu walaupun sedikit, walaupun kecil, itu ditimbang di hadapan Allah luar biasa. Maka ikhlaslah dalam beramal. Nah, karena masa ikhlas ini ada tingkat-tingkatannya. Ini untuk kedepannya. Artinya kalau kita pengen ikhlas harus tahu tingkatan ikhlas. Yang pertama, ikhlas itu adalah maslahatul dunia
kadang-kadang ingin maslahat dunia. Contoh nih, misalnya dia sedekah, saya sedekah, mudah-mudahan rezeki saya tambah banyak. Ada nggak begitu? Ada. Berarti ikhlasnya masih urusan dunia. Dipanggil anak yatim ke rumahnya, anak yatim ke rumahnya, kemudian dikasih sabun, dikasih bingkisan, semuanya. Dia minta doa. Dia udah ikhlas. Allah doakan kami di keluarga, mudah-mudahan keluarga kami berkah. Bapak nih yang masih diberikan jabatan yang tinggi, mudah-mudahan diberikan sehat. Berarti dunia nih, dia ikhlas, tapi masih pengen mengharapkan maslahat dunia. Kita banyak begitu, masih orang susah, ngasih orang fakir miskin dengan harapan ada balik kepada kita. Mudah-mudahan di keluarga kami ini diberikan kesehatan, mudah-mudahan rezeki kami lancar, dagangan kami lancar. Jadi dunia. Nah, kebanyakan begitu tuh. Nah, ini ikhlas tingkat rendah. Tadi bawah. Ada lagi naik ke atas. Ikhlas yang kedua, tingkatan yang kedua. Kalau yang pertama maslahat dunia, yang kedua maslahat akhirat. Mudah-mudahan saya sedekah nanti yaumul qiyamah dapat syafaat. Mudah-mudahan saya masuk surga. Mudah-mudahan ini akhirat sekali. Jadi harapan kita atau harapan orang kita yang masih amal ini berharap mendapatkan kebahagiaan, mengharapkan kenikmatan, kemaslahatan banyak juga, banyak yang begini banyak. Termasuk kita, saya kadang-kadang itu. Mudah-mudahan dengan amal soleh ini kita nanti mendapatkan keringanan, dosa kita diampuni di akhirat. Ini dia kadang-kadang. Nah, ini berarti kita ikhlasnya baru tahap tingkatan kedua. Nah, yang tinggi nih, yang tinggi adalah dia ibadah, dia sedekah, dia puasa, itu nggak peduli maslahat dunia, nggak peduli maslahat akhirat. Pokoknya saya ibadah top lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas aja udah. Pokoknya saya sudah berdoa aja. Pokoknya dia amal aja. Pokoknya nggak pernah berpikiran dapat maslahat dunia, apalagi maslahat akhirat. Sebab otomatis yang namanya kita ibadah pasti ada kemaslahatan dunia dan ada kemaslahatan akhirat. Cuma jangan diharapin. Nah, kadang-kadang kita mengharap dunia atau mengharap akhirat. Kalau begitu berarti kita ikhlas. Tapi ada harapan dunia atau harapan maslahat akhirat. Udah aja. Kita ibadah lillahi ta'ala. Ini yang tinggi tingkatannya menurut Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasrul Ibad tentang tingkatan ikhlas. Nah, jadi kalau kita pengen amal kita nih ditimbang oleh Allah dengan mizannya, ketika ditimbang langsung tinggi amal ibadah kita yang paling bagus. Nah, amal ibadah berat itu membuat berat amal kita itu adalah ikhlas kepada Allah. Yang ketiga, jadi kalau kita ingin mendapatkan mizan timbangan amal kita lebih berat timbangan amal baiknya, maka ikhlaslah dalam beramal. Yang keempat, hirsun fil ibadah, capek dalam ibadah. Kerjaannya capek, ibadah juga capek. Ada orang yang memang nggak biasa sholat lima waktu, Allahu Akbar, api keringetan. Kadang-kadang kakinya sampai gemeteran, capek. Jadi emang ibadah capek. Habis sholat fardu langsung yang murokaat, apalagi ada pengajian dia dulu, ntar aja lagi, isya terus.
Ibadah itu capek. Kata Nabi, al-hayatu ta'abun, hidup ini capek. Kalau kamu capek, mati. Udah, gimana urusannya? Capek hidup ini. Kita bangun tidur, urusan ibadah. Nah, tadi tuh sambung dengan ketiga ini, ikhlaslah. Kalau kita ikhlas itu rasanya enteng, terasa ringan, enggak berat. Karena ada keikhlasannya. Beda orang yang enggak ikhlas, itu berat luar biasa. Itu kepada mizan. Yang keenam, nanti di meja beres kita akan yang namanya melewati jembatan Shiratal Mustaqim, namanya As-Sirat. Ini ada 4 hal kalau kita lakukan di dunia, insya Allah kita akan selamat melewati jembatan As-Sirat seperti kilat yang menyambar. Tergantung nih, ada orang terseok-seok jalan, dikit lagi menyampe jatuh. Ada yang jalan nyampe juga. Ada yang lari nyampe. Ada yang lebih cepat lagi, kayak angin. Termasuk tergantung amal kita. Dia dapat hal ini. Yang pertama, buang sifat ghibah, ngomongin orang. Paling enak emang ngomongin orang, paling enak ghibah itu. Makanya kata Allah itu kalau kita ghibah sama juga makan daging saudara kita sendiri. Ghibah, ini ghibah nih. Itu nanti di akhirat nih, di ghibah ini akan diminta pertanggung jawaban. Orang yang kita gibahi akan yang namanya kita nuntut sama kita. Ini kita nanti bayar dengan pahala kita. Ya Allah, dia pernah ngomongin saya gini-gini, ya pahala pasti diminta sama dia. Terus ada lagi. Banyak orang yang kita gibahi, yang kita omongin, habis pahala kita diambil orang. Udah habis, masih ada lagi. Apa jadinya? Kita nggak bisa bayar dengan pahala itu udah habis. Akhirnya dosa dia ditimpakan kepada kita. Datang lagi dosa orang lain mengenai kita. Namun dibiarkan. Maka dari sekarang buang sifat ghibah. Yang kedua, al-warok, sifat warok. Apa warok wakil? Dalam soal pakaian, dalam soal sikap warok. Warok ini biasanya didietri ulama dan ustaz dan lainnya. Tapi kita sama. Jadi warok ini adalah itu harga diri kita jaga. Jangan sampai direndahkan oleh orang lain. Yang ketiga adalah sama yang dengan tadi adalah suka membantu orang lain. Nah, yang keempat adalah berjamaah, suka silaturahmi. Dia sholat berjamaah rajin. Ini bisa jadi yang menyebabkan nanti kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim dalam keadaan luar biasa, cepat nyampe ke tempat tujuan kita. Nah, lewatlah kita. Di situ ada 2 pintu. Ada pintu surga, ada pintu neraka. Kalau kita tadi berhasil, maka kita berhak masuk ke pintu surga. Nah, ada pintu neraka juga. Nah, pintu neraka ini yang menjaga namanya malaikat Malik. Wah, ini malaikat yang luar biasa. Wah, enggak ada senyumnya. Nah, ini malaikat Malik ini akan senantiasa ramah sama kita dengan 4 hal kata Imam Syafi'i. Yang pertama adalah suka nangis karena takut kepada Allah. Kita ini kan suka nangis ya. Nangis apa? Sakit gigi nangis, kena batu nangis, karena ekonomi nangis. Pernah nggak kita nih? Pernah nggak? Sekali aja nangis takut kepada Allah. Pernah nggak? Dalam hal kita bangun ya Allah, nangis tuh meratapi dosa kita, pahala kita masih dikit, ibadah kita dikit, takut banget. Pernah nggak? Nah, kalau pernah nangis nih, itu nanti masuk hadis ainani la tabasunar. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka.
Yang pertama adalah ainun bakat bi khosyatillah, mata yang nangis karena takut kepada Allah. Pokoknya sekali nangis malam-malam bangun dia nangis aja nangis. Walaupun setahun sekali atau seminggu sekali menangis, itu menjadi penyebab nanti kita akan dihindari dari siksa neraka. Yang kedua, ainun bakat fisabilillah, mata yang melek karena jihad fisabilillah. Jadi ini kalau orang yang suka nangis atau pernah nangis karena takut kepada Allah, insya Allah ini malaikat akan tersenyum kepada kita atau tidak bakal menggunakan kita. Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, namanya birrul walidain. Nanti ada babnya tentang ini. Artinya inilah yang menjadi penghalang kita tidak masuk neraka, itu berkat kita berbuat baik kepada orang tua kita. Yang ketiga adalah as-shadaqah fi-sirri wal-alaniyah. Sedekah dalam keadaan sunyi atau dalam keadaan adalah apa disebutkan yunfiquna fi-sarra'i wad-dharra. Sedekah infak dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Yang keempat adalah akhlakul karimah. Nah, ini kalau kita lakukan empat ini, insya Allah kita akan tidak berjumpa dengan malaikat penjaga. Yang kita ketemukan adalah malaikat ridwan. Kita nanti akan bersilakan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan penjaga namanya malaikat ridwan. Ada empat hal yang kita lakukan adalah yang pertama ridho, yang kedua sabar, yang ketiga syukur, yang keempat bertaubat. Nah, yang kesembilan adalah kita nanti akan berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, yang kesembilan adalah kalau kita ingin berjumpa dengan Nabi, maka banyak-banyaklah bersalawat. Yang kedua, jalani sunnah Nabi. Ini banyak sunnah Nabi, entah itu puasa Senin Kamis, entah itu sedekah, sholat rawatibnya atau sholat sunnah dan lainnya, banyak sunnah Nabi. Maka lakukanlah, insya Allah kita akan diberikan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, ittiba ila sahabat, ngikutin para sahabat. Sahabatnya banyak, maka insya Allah kita akan diberkati Nabi. Kemudian fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terakhir, kata Syafi'i, kita punya hak kepada Allah, maka lakukanlah tiga hal. Yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar, suka nyuruh kebaikan dan mencegah yang mungkar. Yang kedua, taat. Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, insya Allah aku akan cinta kepada kita. Terakhir, benci kepada kemaksiatan, walaupun maksiat. Pokoknya yang namanya maksiat itu benci, walaupun dalam hati itu kita tidak bisa mencegahnya, tapi hati kita benci kepada kemaksiatan, insya Allah kita akan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah 10 hal nasihat Imam Syafi'i kepada kita sebelum beliau pulang rahmatullah. Yang intinya adalah semua ini adalah kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan kita nanti menghadap Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang bermanfaatnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kita baca Fatihah, kita doakan banyak di antara kita yang sakit di musim-musim ini pandemi atau ini hujan sering sakit. Juga ada saudara kita di rumahnya di timur yang sedang kena musibah, letusan gunung Semeru. Banyak yang menderita yang terkena musibah ini.
ada yang meninggal dunia. Terakhir ada 12 orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita atau saudara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kena musibah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal dunia Allah ampuni segala dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Juga barangkali banyak yang punya masalah, punya problem di antara kita, mudah-mudahan diberikan kemudahan, yang punya masalah diberikan kelancaran dan diberikan kesabaran. Yang terakhir, orang-orang yang belum mendapatkan hidayah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dunia wala dunia dan saya ma'assalamah wala barakah wala maghfirah syir hidayah syiril Fatihah. Allahumma billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qul ya karim Muhammadan syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syakirin hamdan na'imin hamdan ni'ama ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna sabura wa ja'alna ladana fi qadika shalim. Allahumma sallimna bi afatin dunya wa akhirah wa billahi innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa taqabbala wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa mustajaban wa rizqan wasi'an wa barakatan min haitsu la yahtasib. Rabbi ij'alni muqimas shalati wa dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udkhilna jannata al-abrar ya rabbal alamin. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhanaka ya rabbi.